Rizky mencoba menyampaikan dugaannya tentang overheat pada relay khusus, akibat desain pendingin yang buruk. Diusir oleh Takahiro. Dianggap mengganggu. Nama saya, Rizky Pratama, lahir di Surabaya. 28 tahun lalu. Di sebuah rumah kecil di pinggir rel kereta api di daerah Gubeng. Ayah saya, Pak Suryo, dulunya masinis kereta api ekonomi, orang yang tahu betul bagaimana besi bergerak di atas rel, bagaimana mesin bicara lewat getaran, dan bagaimana suara desis uap bisa jadi lagu pengantar tidur. Ibu saya, Bu Lina, penjual nasi campur di warung dekat stasiun. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka mengajar saya satu hal yang tak pernah saya lupakan. Kerja keras itu mulia, dan pendidikan adalah jembatan keluar dari kemiskinan. Saya tumbuh di antara suara lokomotif, debu rel, dan bau oli yang menempel di baju ayah setiap pulang kerja. Tapi justru dari situlah saya jatuh cinta pada mesin. Saat anak-anak lain takut dengan suara keras kereta, saya malah mendekat, memperhatikan bagaimana roda besar itu berputar, bagaimana sistem pengereman bekerja, bagaimana tenaga listrik menggerakkan ratusan ton logam. Saya mulai membaca buku teknik. Sejak SMP, pinjam dari perpustakaan sekolah, atau fotokopi di toko dekat kampus. Dan akhirnya, saya berhasil masuk jurusan teknik mesin di ITSC. Institut Teknologi 10 November, salah satu kampus terbaik di Indonesia. 4 tahun kuliah. Saya tidak pernah pulang lebih dari 2 kali dalam setahun. Saya kerja paruh waktu sebagai tukang parkir, les privat, sampai jadi operator genset di acara kampus. Saya lulus dengan predikat cum laude. IPK ke 3,87. Dosen pembimbing saya bilang, "Rizky, kamu bisa kerja di Jepang, Jerman, bahkan NASA kalau mau." Saya tersenyum. Tapi hati saya tahu, impian saya bukan keluar angkasa. Impian saya adalah membawa keluarga saya keluar dari bayang-bayang kemiskinan. Tapi hidup tidak pernah berjalan sesuai rencana. 2 minggu setelah wisuda, ayah jatuh sakit. Stroke. Dokter bilang ada pendarahan di otak karena tekanan darah tinggi yang tak terkendali selama bertahun-tahun. Biaya rumah sakit, 15 juta hanya untuk 3 hari pertama. Dan itu belum termasuk operasi, fisioterapi, obat-obatan. Kami tidak punya asuransi. Ibu menangis di samping tempat tidur ayah. Sementara, saya mengeteng-haiting tabungan yang hanya cukup untuk 1 bulan sewa kos. Lalu datang rentenir, Pak Jono, tetangga sebelah, yang dulu pernah bantu ayah saat mogok kerja. Dia datang dengan senyum tipis, menawarkan pinjaman 20 juta. Bunga 10% per bulan. Saya tahu itu riba. Tahu itu jebakan, tapi saat itu saya tidak punya pilihan. Ayah harus dirawat. Adik saya, Siti, yang baru masuk semester 2, di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, hampir menyerah kuliah karena tidak bisa bayar SPP. Saya tanda tangan kontrak. Uang itu menyelamatkan nyawa ayah, tapi juga mengubur kebebasan saya. Agen tenaga kerja datang seminggu kemudian. Iklan di koran, butuh tenaga kerja untuk Jepang. Gaji besar. Kontrak 3 tahun. Bisa kirim uang ke keluarga. Mereka tidak butuh insinyur. Mereka butuh petugas kebersihan, operator pabrik, atau pekerja konstruksi. Tapi gajinya 6 kali lipat dari gaji pertama saya kalau kerja di Indonesia. Cukup untuk bayar utang dalam 2 tahun. Saya menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena malu. Saya lulusan It's anak insinyur, calon perancang mesin, malah harus jadi tukang bersih-bersih di negeri orang. Tapi Siti memeluk saya. Kak, bukan jabatan yang menentukan harga diri, tapi hati. Kamu insinyur. Kamu tetap insinyur. Meski jadi tukang sapu. Saya berangkat ke Jepang dengan hati terbagi. 1 bagian penuh harapan, 1 bagian penuh rasa bersalah. Pesawat mendarat di Bandara Narita, Tokyo. Pagi buta, udara dingin, menusuk tulang. Saya mengenakan jaket tipis yang diberi agen, membawa 1 koper plastik, dan tas ransel berisi buku teknik, catatan kuliah, dan foto keluarga. Di imigrasi, saya dicecar pertanyaan. Tujuan, pekerjaan, perusahaan. Saya jawab dengan suara gemetar. Chuo Densha Company. Petugas kebersihan, petugas imigrasi menatap saya sebentar. Lalu mengetuk stempel. Tok,
Masuk. Di luar, hujan gerimis. Seorang pria Jepang paruh baya, dengan seragam biru tua, menyambut saya dengan wajah datar. Kamu Rizky? Ikut saya. Tidak ada jabat tangan. Tidak ada senyum. Saya mengikutinya ke minibus tua, yang sudah penuh dengan pekerja migran, dari berbagai negara, Filipina, Vietnam, Nepal, semua diam, semua tampak lelah. Perjalanan ke asrama perusahaan memakan waktu 3 jam. Pemandangan berubah dari gedung pencakar langit ke pabrik-pabrik besar. Lalu ke kawasan industri yang sunyi. Chuodensha, bukan nama yang terkenal di Indonesia, tapi di Jepang. Mereka salah satu perusahaan kereta cepat swasta terbesar. Pesaing langsung Junior East. Mereka sedang mengembangkan generasi baru Shinkansen. Lebih cepat, lebih efisien, tanpa emisi. Saya pernah baca tentang proyek itu di jurnal teknik. Tak pernah terpikir saya akan menyentuh relnya. Apalagi sebagai petugas kebersihan. Asrama tempat saya tinggal berupa blok beton 3 lantai. Kamar saya berukuran 3 kali 3 meter. Hanya ada tempat tidur sempit, lemari kecil, dan meja lipat. Toilet dan kamar mandi digunakan bersama. Di dinding, ada jadwal kerja, 05,3. Bangun, sarapan 06.30. Tiba di depot 07.00, 15,0. Membersihkan gerbong, toilet, ruang mesin, lantai bengkel 15.30. Istirahat, makan, waktu bebas, 19.00. Rapat singkat dengan supervisor 21.00. Waktu tidur, tidak boleh keluar tanpa izin. Saya menatap jadwal itu lama, tidak ada ruang untuk belajar. Tidak ada ruang untuk menulis, tapi saya tidak menyerah. Saya membuka tas, mengeluarkan buku catatan kuliah, dan menulis di halaman pertama, aku di sini. Bukan karena aku lemah, aku di sini. Karena aku mencintai keluargaku, dan suatu hari, mereka akan tahu. Rizky Pratama bukan hanya tukang bersih-bersih. Hari pertama kerja, saya diberi seragam biru muda, sarung tangan karet, dan troli kebersihan. Supervisor saya Koji Nakamura, pria parubaya dengan kumis tipis dan suara tajam, langsung memberi perintah. Kamu bersihkan gerbong 3-7. Toilet harus steril. Kalau ada bau, kamu kena sanksi. Saya mengangguk. Kai Nakamura-san, menatap saya aneh. Kamu bisa bahasa Jepang? Sedikit. Saya belajar dari buku. Ia tertawa kecil. Bagus. Tapi jangan sok pintar. Di sini, kamu bukan insinyur. Kamu petugas kebersihan? Titik. Saya menunduk. Mengerti. Tapi, saat saya mulai membersihkan gerbong, mata saya tidak bisa berhenti menatap sistem di balik panel. Kabel-kabel listrik, konektor, sistem pendingin. Saya melihat ada heat dissipation yang tidak optimal di bawah lantai gerbong. Saya ingin mencatat, tapi takut. Takut dianggap mengintip. Takut dipecat. Di jam istirahat, saya duduk di sudut kantin, membuka kotak makan siang, nasi, ikan asin, dan acar yang dibagikan perusahaan. Saya makan pelan, sambil membaca buku teknik kecil yang saya bawa dari Indonesia. Advanced Railway Electromechanical Systems. Seorang teknisi senior lewat, melihat saya, lalu berbisik ke temannya. TKI lagi baca buku. Mau jadi insinyur? Mereka tertawa. Saya pura-pura tidak dengar, tapi hati saya teriris. Malam itu, setelah salat Isya di kamar, saya menulis surat untuk Siti. Dick. Hari pertama selesai. Aku bersihkan toilet, lantai, dan ruang mesin. Tapi aku lihat banyak hal yang bisa diperbaiki. Aku masih insinyur kan? Aku masih punya otak. Aku janji. Aku akan buktikan. Aku akan buktikan kalau anak dari Gubeng bisa berdiri setara dengan siapapun. Jaga ayah, jaga ibu, aku akan pulang sebagai pahlawan. Saya menutup buku catatan. Di luar, hujan masih turun. Di kejauhan, suara kereta lewat. Shinkansen yang melintas dengan kecepatan 300 km/jam. Saya menatapnya dari jendela kecil. Suatu hari, bisik saya, aku akan membuatmu berjalan lebih jauh, dan dunia akan tahu siapa Rizky Pratama. Hari pertama berakhir, tapi perjuangan baru saja dimulai.
Hari kedua di Chua Densha berjalan seperti hari pertama, lebih dingin, lebih melelahkan, dan lebih menyakitkan secara batin. Jam 05.3 pagi, alarm ponsel saya berbunyi pelan, tapi cukup keras untuk membangunkan rasa lelah yang belum sepenuhnya pergi. Udara di kamar asrama masih menggigit, dan selimut tipis yang disediakan perusahaan terasa seperti kertas basah. Saya bangkit perlahan, otot-otot punggung dan kaki masih pegal dari kemarin. Membersihkan 6 gerbong kereta bukan pekerjaan ringan, tapi saya tahu ini belum apa-apa dibanding beban yang saya bawa di hati. Saya shalat subuh di atas tikar kecil yang saya bawa dari Indonesia. Saya berdoa panjang untuk ayah yang masih terbaring lemah di rumah, untuk Siti yang harus kuliah sambil kerja part-time, untuk ibu yang setiap hari menjual nasi campur sampai malam. Saya mohon kekuatan, bukan agar cepat kaya, bukan agar cepat pulang, tapi agar saya tetap bisa menjaga harga diri di tengah dunia yang memperlakukan saya seperti bayangan. Sarapan di kantin asrama adalah bubur instan dan teh tanpa gula. Tidak ada pilihan, kira-kira variasi. Saya makan cepat, lalu berjalan kaki 15 menit menuju depot utama. Gerbang besi terbuka dengan suara klik keras, dan saya masuk ke dunia yang begitu asing, tapi begitu familiar, dunia besi dan kecepatan. Koji sudah menunggu di depan ruang peralatan. Rizky, kamu terlambat 30 detik. Saya menandok. Maaf Nakamura-san, di Jepang, 30 detik itu bisa merusak jadwal seluruh operasi. Ingat itu. Ia menyerahkan troli kebersihan, sikat, cairan pembersih, dan daftar tugas hari. Ini gerbong 8-12, ruang mesin utama, dan toilet khusus staf teknis. Saya mengangguk, lalu mulai bekerja. Tapi kali ini, saya tidak hanya melihat kotoran atau noda, saya melihat sistem. Saya melihat pola. Saat membersihkan lantai di bawah gerbong 9, saya melihat ada bekas noda minyak yang tidak biasa, bukan oli mesin biasa, tapi cairan dengan warna kebiruan. Jenis yang digunakan untuk coolant sistem pendingin elektronik. Saya memeriksa saluran ventilasi di bawah lantai, tersumbat oleh debu dan serat kain. Itu berarti sirkulasi udaranya buruk. Jika sistem pendingin tidak bekerja optimal, komponen elektronik akan cepat panas dan bisa menyebabkan overload atau bahkan kegagalan sistem. Saya ingin melaporkan, tapi tangan saya berhenti. Siapa saya? Petugas kebersihan. Bukan teknisi, bukan insinyur. Apa yang akan mereka katakan? Kamu pikir kamu ahli? Kembali ke sapumu. Saya hanya mencatatnya di buku kecil yang saya selipkan di saku seragam buku yang dulunya tempat saya menulis rumus termodinamika. Sekarang jadi tempat saya catat hal-hal yang tidak seharusnya saya lihat. Pagi itu, saya melihat Haruna Sato untuk pertama kalinya. Ia lewat di koridor antara gerbong, dikelilingi 3 orang berjas. Rambut hitam panjangnya diikat rapi, postur tegak, tatapan tajam seperti pisau. Ia berbicara cepat dengan timnya, jarang tersenyum. Saya diam di sudut, berpura-pura sibuk menyemprotkan cairan pembersih ke lantai, tapi saya mendengar namanya disebut. Sato-san, Chua Densha. Saya terkejut. Usianya mungkin tidak lebih dari ke-35, muda, perempuan, dan memimpin perusahaan teknologi kereta cepat. Di Indonesia, wanita seperti itu akan jadi berita utama. Di sini, ia hanya lewat seperti angin, tapi semua orang berdiri lebih tegak saat ia lewat. Saya diam-diam membaca plakat di dinding dekat pintu. Masuk Haruna Sato, CEO Chua Densha. Lulusan Tokyo Institute of Technology. Mantan insinyur sistem Propulsi Junior Central. Pewaris tunggal perusahaan keluarga. Saya tersenyum kecil. Dia juga insinyur. Mungkin dia bisa mengerti. Tapi segera saya sadar, dia tidak akan pernah melihat saya. Saya bukan bagian dari dunianya. Saya hanya suara pelan dari troli kebersihan yang bergulir di lantai beton siang itu. Saat membersihkan ruang mesin utama, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya dingin. Ada panel akses terbuka, kabel-kabel listrik tergantung. Beberapa kabel utama terkelupas pelindungnya. Tidak ada tanda peringatan. Tidak ada garis pembatas. Saya tahu ini sangat berbahaya. Tegangan di sana bisa mencapai ribuan volt. Jika ada yang tersengat,
bisa mati seketika. Saya ingin menutup panel, tapi takut apa izin saya menyentuh sistem. Saya cari nomor darurat di dinding, telepon ke bagian teknis. Operator menjawab dalam bahasa Jepang cepat. Saya coba jelaskan dengan pelan. Ada panel terbuka di ruang mesin utama, kabel terbuka, sangat berbahaya. Ia mendengarkan, lalu bilang, petugas kebersihan tidak boleh lapor langsung, harus lewat supervisor. Saya bilang, tapi ini darurat. Bicara dengan Nakamura-san. Saya menutup telepon. Hati panas. Saya kembali ke ruang mesin dan melihat dua anak muda kemungkinan teknisi magang masuk ke area itu tanpa sadar. Saya berteriak, "Dame, berhenti!" Mereka terkejut. Saya cepat-cepat pasang garis pembatas darurat dari tali yang saya bawa, lalu berdiri di depan panel sambil mengacungkan tangan. "Jangan masuk, bahaya." Satu dari mereka mengerti, tapi yang satunya marah. "Apa-apaan kamu, tukang? Bersih-bersih, ngatur-atur kami." Saya tetap di tempat. Kabel terbuka, tegangan tinggi, bisa mati. Akhirnya, mereka pergi. Tapi, 20 menit kemudian, tim teknis datang. Mereka menutup panel. Dan salah satu bertanya, "Siapa yang lapor?" Saya angkat tangan. Mereka menatap saya seragam biru muda. Sarung tangan karet, troli di belakang. "Kamu? Tapi kamu bukan teknisi." Saya, lihat bahaya. Saya cegah. Salah satu teknisi muda yang tadi marah, datang bersama Takahiro Yamamoto kepala, teknisi senior, badannya tinggi, wajahnya datar, suaranya dingin. "Jadi kamu yang buat kehebohan?" Saya menjelaskan dengan sopan. Takahiro mendengarkan, lalu menatap saya dengan mata menyipit. "Kamu pikir kamu bisa menilai sistem kami? Kamu tahu apa tentang kelistrikan kereta cepat?" Saya tahu dasar-dasarnya. Saya lulusan teknik mesin. Takahiro tertawa pelan. "Lulusan? Di mana?" "Di Kampung. It's Surabaya." Ia menatap saya sebentar. "Lalu cetimnya tidak masalah. Tapi lain kali, jangan campur urusan teknis. Urus sapumu." Saya diam. Tapi di dalam, sesuatu retak. Bukan harga diri itu sudah saya kubur dalam-dalam, tapi keyakinan. Saya mulai bertanya, apa yang saya lakukan di sini? Apa saya hanya akan jadi penonton dari kegagalan yang bisa dicegah? Malam itu, saya tidak langsung tidur. Saya buka laptop kecil yang saya bawa bekas kuliah, lambat, tapi masih bisa buka jurnal teknik. Saya cari informasi tentang sistem kelistrikan, Shinkansen, generasi baru. Saya bandingkan dengan yang saya lihat di depot. Ada yang tidak cocok. Desain pendingin di bawah lantai terlalu tertutup di bumi menempuk. Suhu naik. Relay utama rentan. Thermal stress. Saya gambar sketsa sederhana. Tambahkan ventilasi tambahan. Gunakan filter magnetik. Alihkan jalur pendingin. Saya tahu ini bukan solusi instan, tapi ini bisa mencegah kegagalan besar. Saya simpan file itu. Tidak dikirim kemana-mana. Tidak dilaporkan. Tapi saya tahu suatu hari, ide ini akan keluar. Entah dengan cara yang benar, entah dengan cara yang memaksa. Sebelum tidur, saya buka pesan dari Siti. "Kak, hari ini aku baca berita. Ada kereta cepat Jepang yang gagal uji coba karena sistem listrik mati. Katanya, mereka belum tahu penyebabnya." Aku langsung mikir, kakak pasti tahu kenapa. Aku bangga sama kamu. Walau dunia belum mengenalmu. Saya menatap layar ponsel lama. Air mata jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena harapan. Saya menulis balasan. "Dik, aku belum bisa bicara, tapi aku sudah melihat masalahnya. Aku belum bisa berbuat apa-apa. Tapi suatu hari, aku akan berdiri di depan mereka semua dan berkata, saya tahu kenapa mesin itu mati, dan aku akan memperbaikinya dengan tangan ini, dengan otak ini, dengan darah anak Surabaya." Saya menutup laptop. Di luar, angin bertiup kencang. Di kejauhan, suara kereta lewat lagi Shinkansen yang melintas seperti kilat. Saya menatapnya dan berbisik, "Aku bukan bayangan. Aku bagian dari rel ini. Dan aku akan membuatmu hidup kembali." Hari kedua berakhir. Tapi benih perubahan sudah mulai tumbuh diam-diam, di balik rel, di bawah bayang-bayang yang saya tinggali. Hari ketiga,
Di Chuo Densha, dimulai seperti biasa dingin, monoton, dan penuh dengan suara sikat yang menggores lantai kereta. Tapi ada sesuatu di udara pagi itu. Getaran, kegelisahan. Para teknisi bergerak lebih cepat dari biasanya. Ada yang membawa laptop berlapis pelindung, yang lain berbicara karas-karas di koridor dengan ekspresi tegang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi insting saya, insting insinyur, langsung menyadari. Hari ini bukan hari biasa. Saat saya membersihkan gerbong 14, salah satu teknisi muda, Hiroshi, berhenti sebentar di dekat troli saya. Kamu dengar? Hari ini, uji coba Shinkansen baru, generasi X, 9000, kecepatan maksimum 360 km/jam. Saya mengangguk. Mencoba terlihat santai. Serius? Di jalur utama? Bukan. Jalur uji coba khusus, tapi semua sistem harus sempurna. Kalau gagal, proyek bisa ditunda setahun. Ia menatap saya sebentar. Kamu tahu, ini kereta tercanggih yang pernah kami buat. Sistem listriknya fully integrated. Tanpa kabel konvensional. Semua digital. Tapi katanya ada masalah di relay core sejak minggu lalu. Entah kenapa, suhu naik terus. Saya terdiam. Suhu naik. Sama seperti yang saya lihat di buku catatan saya. Sama seperti yang saya sketsakan semalam. Tapi saya tidak berkata apa. Saya hanya menyimpan informasi itu. Seperti menyimpan kunci di saku yang tidak boleh dikeluarkan. Pukul 10,3 pagi. Seluruh depot tiba-tiba sepi. Semua teknisi, supervisor, bahkan manajer, dikumpulkan di ruang kontrol utama. Hanya petugas kebersihan yang tetap bekerja. Saya diperintahkan membersihkan ruang kontrol tapi hanya dari luar. Tidak boleh masuk, tidak boleh menyentuh apapun. Saya berdiri di balik kaca, menyemprotkan cairan pembersih ke dinding, sambil mengintip ke dalam. Di layar besar, gambar kereta X-9000 melaju di jalur uji coba. Kecepatannya sudah mencapai 300 km/jam. Monitor menunjukkan suhu, tekanan, tegangan, semuanya hijau, stabil. Tapi saya tahu stabilitas itu bisa jadi tipuan. Lalu, pada detik ke-47, menit ke-12, semuanya berubah. Layar utama tiba-tiba berkedip. Lampu merah menyala, alarm berbunyi, keras wuuk, dan semua teknisi berdiri tegang. Saya melihat dari layar. Sistem kelistrikan utama gagal. Tenaga hilang. Kereta berhenti darurat di km 14,2. Di dalam ruang kontrol, kepanikan meledak. Takahiro berteriak ke mikrofon. Apa yang terjadi? Laporkan, seorang teknisi menjawab. Relay utama. Di core chamber. Overheat, suhu mencapai 180 derajat Celcius. Semua sirkuit sekunder mati. Kenapa pendingin tidak bekerja? Entah. Sensor menunjukkan aliran udara normal. Tapi suhu tetap naik. Saya berhenti menyemprot. Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu ini akan terjadi. Bukan karena saya punya firasat, tapi karena saya sudah melihat polanya sejak hari pertama. Sirkulasi udara buruk, filter tersumbat, debu, menumpuk. Desain ventilasi tertutup, sistem pendingin digital tidak bisa membaca thermal gradient secara real time, karena sensor terlalu jauh dari sumber panas. Ini bukan masalah perangkat lunak, ini masalah desain fisik. Tapi siapa yang akan mendengar saya? Saya hanya petugas kebersihan. Saya bahkan tidak punya akses ke ruang kontrol. Saya kembali ke troli, pura-pura sibuk, tapi otak saya bekerja cepat. Saya mengeluarkan buku catatan, menulis, overheat di relay utama, penyebab aliran udara tidak optimal, lokasi, bawah lantai gerbong 3, dekat sambungan rel, solusi, tambah ventilasi lateral, bersihkan saluran, pasang sensor tambahan. Dekat sumber panas. Saya tahu, ini terlalu sederhana untuk perusahaan sebesar Chuo Densha. Tapi saya juga tahu kadang, solusi terbaik justru yang paling sederhana. Pukul 13.00. Rapat darurat diadakan di aula utama. Saya tidak diizinkan masuk. Tapi, dari luar, saya melihat Haruna Sato duduk di ujung meja. Wajahnya dingin, tapi matanya berapi-api. Takahiro mempresentasikan data. Menyalahkan firmware yang belum diupdate. Salah satu insinyur perangkat lunak membela diri. Ada yang menyalahkan baterai.
Ada yang menyalahkan cuaca, tapi tidak ada yang menyentuh desain fisik saya berdiri di koridor, memegang buku catatan. Tangan saya gemetar, saya ingin masuk. Saya ingin bicara, tapi saya tahu risikonya dipermalukan, dipecat, bahkan dikirim pulang. Utang keluarga belum lunas. Siti butuh biaya kuliah, ayah butuh obat. Tapi lalu, saya teringat kata-kata dosen pembimbing saya dulu. Rizky, teknik bukan soal gelar, bukan soal jabatan. Teknik adalah soal kebenaran, dan kebenaran tidak peduli siapa yang mengatakannya. Saya menarik napas dalam. Lalu, saat rapat selesai, dan peserta mulai keluar, saya melangkah maju dengan suara pelan, tapi cukup keras. Maaf, Sato-san, boleh saya bicara sebentar? Semua orang menoleh. Haruna menatap saya dari kepala hingga kaki, melihat seragam biru muda, troli kebersihan di belakang. Matanya menyipit. Kamu siapa? Rizky Pratama, petugas kebersihan? Tapi, saya lulusan teknik mesin Itsmilo, dan saya pikir saya tahu penyebab kerusakan relay. Keheningan. Takahiro tertawa keras. Apa? Tukang bersih-bersih tahu lebih dari kami? Salah satu manajer berkata. Ini tidak lucu, kembali ke tugasmu. Tapi Haruna mengangkat tangan. Semua diam. Ia menatap saya. Kamu yakin? Ya, Sato-san. Saya yakin. Ini bukan masalah perangkat lunak. Ini masalah sirkulasi udara di bawah lantai. Debu menempak. Ventilasi tertutup. Suhu naik. Relay overheat. Saya melihatnya sejak hari pertama. Haruna berpaling ke Takahiro. Apakah ini sudah diperiksa? Takahiro mengangkat bahu. Area itu bersih. Tidak ada masalah. Tapi saya lihat sendiri. Saya bersikeras. Saya membersihkan saluran itu kemarin. Debu setebal jari. Filter tidak diganti sejak 2 bulan lalu. Haruna diam sejenak, lalu berkata, "Bawa saya ke sana." Saya terkejut. Sekarang, diikuti Takahiro, 2 insinyur, dan beberapa staf keamanan. Saya membawa mereka ke gerbong ketiga. Saya buka panel bawah lantai dengan izin dari petugas keamanan yang ragu. Dan di sana, persis seperti yang saya katakan, saluran udara tersumbat debu, filter kotor, dan sambungan pendingin sedikit bocor. Salah satu insinyur bersumpah dalam bahasa Jepang. Dia benar. Ini bisa menyebabkan thermal bottleneck. Haruna menatap saya, matanya tidak lagi dingin, tapi penuh pertanyaan. Kamu melihat ini? Saat membersihkan? Ya. Sato-san. Saya mencatatnya, tapi saya tidak punya wewenang untuk melapor langsung. Takahiro mencoba menyelamatkan muka. Ini kesalahan tim perawatan, bukan desain. Kami akan bersihkan, dan lanjutkan uji coba besok. Tapi Haruna tidak beranjak. Ia menatap saya lama. Kamu bilang? Kamu punya solusi? Saya mengangguk. Membuka buku catatan. Ya. Tambahkan ventilasi lateral di sambungan rel. Pasang filter magnetik untuk debu logam. Dan pindahkan sensor suhu lebih dekat ke relay. Ini tidak mahal. Bisa dipasang dalam 12 jam. Takahiro ingin protes. Tapi Haruna mengangkat tangan lagi. Lakukan. Uji coba. Ulang besok pagi. John Rizky. Saya menatapnya. Kamu akan ikut dalam tim perbaikan sebagai konsultan lapangan. Dunia berhenti sejenak. Saya tidak mendengar reaksi Takahiro. Tidak peduli dengan tatapan benci dari manajer. Saya hanya mendengar satu hal. Saya didengar. Sore itu, saya kembali ke asrama dengan kaki yang terasa ringan. Saya menulis surat untuk Siti. Dik, hari ini aku bicara dan seseorang mendengarkanku, bukan sebagai TKI, bukan sebagai tukang bersih-bersih, tapi sebagai insinyur. Aku belum menang. Tapi aku sudah mulai. Aku janji, suatu hari, aku akan membuat kereta itu berjalan lagi dengan tanganku. Malam itu, saya tidak membaca jurnal teknik. Saya membuka Al-Quran. Saya berdoa. Lebih lama. Dari bayosannya, karena saya tahu besok, bukan sekadar uji coba teknis. Besok adalah ujian terakhir dari harga diri saya, don saya sayap. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena kegembiraan, bukan karena bangga, tapi karena beban. Haruna Sato
memberi saya kesempatan-kesempatan yang tidak pernah saya minta, tapi yang telah saya impikan, diam-diam sejak pertama kali menginjakkan kaki di depot Chodensha. Tapi dengan kesempatan itu, datang tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekadar membersihkan lantai atau mengganti sarung tangan karet. Saya bukan lagi bayangan di balik rel. Saya sekarang berdiri di bawah sorotan, dan semua orang menunggu saya jatuh. Saya membuka buku catatan lagi, halaman yang berisi sketsa sistem ventilasi, perhitungan aliran udara, dan rekomendasi sensor. Saya memeriksanya berulang kali. Apakah saya melewatkan sesuatu? Apakah saya terlalu percaya diri? Saya bukan ahli sistem kereta cepat Jepang. Saya hanya insinyur muda dari Surabaya yang belajar dari buku, pengalaman ayah, dan naluri yang terasah dari tahan-tahan mengamati mesin di pinggir rel. Tapi naluri itu mengatakan, saya benar. Pagi datang lebih cepat dari yang saya kira. Alarm berbunyi jam 5:30. Tapi saya sudah bangun sejak pukul 4. Syalat subuh saya panjang. Saya berdoa, bukan hanya untuk keberhasilan, tapi untuk keikhlasan agar, jika saya salah, saya bisa menerimanya dengan lapang dada. Dan jika saya benar, saya tidak sombong. Saya tiba di depot lebih awal. Haruna sudah di sana, berdiri di depan gerbong 9000, dikelilingi tim teknis. Takahiro berdiri di sampingnya Wahan Yakoku. Matanya menyipit saat melihat saya datang. Rizky, kata Haruna. Suaranya tenang. Tim sudah mempersiapkan modifikasi berdasarkan saranmu. Ventilasi lateral dipasang, filter diganti, sensor dipindahkan. Uji coba akan dilakukan pukul 10. Kamu akan ikut di ruang kontrol. Saya mengangguk. Terima kasih, Sato-san. Takahiro menyela. Tapi kamu tidak akan menyentuh sistem. Kamu hanya mengamati. Jika ada kesalahan, tanggung jawab sepenuhnya ada di tim teknis, bukan di petugas kebersihan. Haruna menatapnya tajam. Rizky adalah bagian dari solusi hari ini. Hormati perannya. Takahiro mengatupkan mulut, tapi kemarahannya terasa seperti listrik statis di udara. Saat tim mulai melakukan pemeriksaan akhir, saya diam-diam memperhatikan. Saya melihat bahwa ventilasi yang dipasang memang sesuai sketsa. Tapi posisinya sedikit miring. Saya mendekat. Maaf Pak, ventilasi ini harusnya 15 derajat lebih rendah. Kalau tidak, aliran udara tidak akan optimal. Teknisi yang memasangnya seorang pria paruh baya, bernama Kenji, menatap saya sebentar. Lalu tertawa kecil. Kamu pikir kamu bisa mengatur pemasangan? Kamu bahkan tidak pakai seragam teknisi. Saya menahan emosi. Saya hanya ingin sistem bekerja. Saya sudah hitung sudut alirannya. Kalau tidak diperbaiki, efisiensi turun 30%. Kenji ingin melawan, tapi Haruna datang. Perbaiki sesuai saran Rizky. Kenji menggerutu tapiak, memutar ventilasi. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Lelah harus membuktikan diri setiap detik. Lelah harus menjelaskan bahwa otak saya setara dengan mereka, meski seragam saya berbeda. Pukul 09.45, semua sistem dinyatakan siap. Saya masuk ke ruang kontrol, ruang yang sebelumnya hanya bisa saya lihat dari balik kaca. Kursi saya berada di pojok, jauh dari pusat kendali, tapi saya bisa melihat semua layar, semua data. Pukul 10.00 tepat, kereta 9000 mulai melaju. Kecepatan naik 100 km/jam. 180-250 ke 300. Suhu relay stabil di 78 derajat Celcius, tegangan normal. Semua indikator hijau. Di ruang kontrol, napas terasa lega. Beberapa teknisi saling menepuk bahu. Takahiro mengangkat dagu, seolah ini semua adalah hasil kerjanya. Tapi saya tidak merasa lega. Saya waspada. Karena pada kecepatan 320 km/jam, layar tiba-tiba menunjukkan fluktuasi kecil di suhu relay. Naik 0,5 derajat Celcius per detik. Lambat, tapi konsisten. Tidak cukup untuk memicu alarm, tapi cukup untuk membuat saya curiga. Saya menatap data lebih dekat. Aliran udara normal. Tegangan stabil. Tapi, thermal gradient Naya tidak merata. Ada hotspot di sisi kiri rela, persis di area yang tidak terjangkau oleh ventilasi baru. Saya bangkit. Sato-san,
Kita harus hentikan uji coba. Sekarang. Menoleh. Haruna bertanya. Ada masalah. Suhu mulai naik. Tidak cepat. Tapi pasti, jika dibiarkan, dalam 8 menit, suhu akan mencapai batas kritis. Saya rasa ventilasi belum cukup. Kita butuh force cooling tambahan kipas kecil atau sistem air jet. Takahiro tertawa. Kamu gila. Uji coba hampir selesai. Semua sistem hijau. Kamu mau hentikan semuanya hanya karena kenaikan 2 derajat. Ini bukan soal angka, ini soal pola. Saya tahu bagaimana panas menyebar. Ini akan meledak jika tidak dihentikan. Haruna menatap layar. Lalu ke Takahiro. Hentikan uji coba. Takahiro menggeram, tapi menekan tombol darurat. Kereta melambat, berhenti di km 18,7. 2 menit kemudian, suhu relay mencapai 110. Masih di bawah batas merah, tapi sangat dekat. Jika tidak dihentikan, dalam 3 menit lagi akan mencapai 130. Ambang kegagalan. Haruna menatap saya. Kamu menyelamatkan kereta hari ini. Tapi Takahiro berdiri, wajahnya memerah. Ini bukan prestasi, ini keberuntungan. Dia hanya menebak, dan sekarang dia ingin jadi pahlawan. Dia bukan teknisi. Dia janitor. Saya tidak membantah. Saya hanya berkata pelan. Saya tidak ingin jadi pahlawan. Saya hanya ingin sistem ini bekerja. Dan saya engine. Dipercaya bukan karena jabatan saya, tapi karena apa yang saya tahu. Haruna diam sejenak, lalu berkata, mulai hari ini, Rizky Pratama dipindahkan dari divisi kebersihan. Dia akan bergabung dengan tim teknis sebagai insinyur lapangan, dengan fokus pada sistem pendingin dan keandalan mekanik. Ruangan meledak. Tidak mungkin, seru Takahiro. Dia tidak punya sertifikasi Jepang, tidak ada pengalaman. Ini melanggar protokol. Saya adalah CAO. Jawab Haruna. Dingin, dan saya yang menentukan siapa yang layak. Rizky membuktikan kompetensinya, lebih dari sekadar gelar atau sertifikat. Saya berdiri kaku. Saya tidak menyangka ini akan terjadi. Saya hanya ingin solusi saya diuji. Saya tidak menyangka akan diangkat. Sore itu, saya kembali ke asrama dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia, bukan bangga, tapi seperti orang yang akhirnya bisa bernapas setelah lama tenggelam. Saya membuka ponsel. Ada pesan dari Siti. Kak, aku lihat berita, Chuo Densha berhasil perbaiki kereta yang gagal. Katanya, ada insinyur tak dikenal yang bantu tim teknis. Aku langsung tahu itu kamu. Aku nangis di kantin. Semua temanku tanya, siapa Rizky Pratama? Aku bilang, itu kakakku, dari Surabaya, dan dia insinyur terbaik yang pernah aku kenal. Saya menutup mata. Air mata jatuh, tapi ditenggak. Kelegaan, ada bayangan. Ketika saya kembali ke depot untuk mengambil barang-barang dari loker lama, saya melihat Koji berdiri di ujung koridor. Ia tidak menyapa, tidak tersenyum. Ia hanya menatap saya dengan mata yang dulu terlihat ramah, kini penuh kebencian tersembunyi. Dan saat saya lewat, ia berbisik pelan dalam bahasa Jepang. Kamu naik terlalu cepat. Orang seperti kamu tidak pantas berdiri di atas rel kami. Saya berhenti, tapi tidak menoleh. Saya hanya berkata pelan. Saya tidak naik, Nakamura-san. Saya hanya kembali ke tempat saya seharusnya berada. Saya melangkah pergi. Tapi di dalam hati, saya tahu perjuangan belum selesai. Kemenangan hari ini bukan akhir. Ini hanya awal dari perang yang lebih besar. Karena di balik sorotan, di balik pengakuan, ada orang-orang yang tidak ingin saya bersinar. Dan salah satunya, mungkin, sudah berada di dalam tim saya. Hari pertama saya sebagai insinyur lapangan di Chuo Densha, seharusnya jadi hari kemenangan, tapi rasanya seperti berjalan di atas rel yang baru saja dilumuri minyak licin, penuh ketidakpastian. Dan satu langkah salah bisa membuat saya jatuh ke jurang. Saya datang pagi-pagi, mengenakan seragam teknis biru tua yang diberikan perusahaan berbeda, jauh dari seragam biru muda yang dulu saya pakai. Logo Chuo Densha terjahit rapi di dada. Nama saya, Rizky Pratama. Jabatan, Field Engineer, Thermal Systems. Tapi ketika saya masuk ke ruang teknik, tidak ada sambutan, tidak ada jabat tangan, hanya tatapan dingin dari Takahiro, bisikan dari para teknisi,
dan kursi kosong di ujung meja rapat jauh dari pusat. Haruna menyambut saya dengan anggukan singkat. Selamat datang di tim, Rizky. Hari ini kita fokus pada force cooling upgrade untuk X9000. Kamu pimpin tim kecil untuk merancang sistem air jet tambahan. Saya mengangguk. Siap Sato-san, tapi begitu rapat dimulai, Takahiro langsung mengambil alih. Saya rasa lebih baik sistem kipas konvensional yang dipakai. Lebih murah, lebih mudah dipasang. Saya menjelaskan. Tapi kipas konvensional tidak bisa memberi tekanan udara yang cukup di kecepatan tinggi. Airjet lebih efisien karena langsung menyemprotkan udara dingin ke hotspot. Kamu pikir? Kamu lebih tahu daripada kami yang sudah 20 tahun di sini. Saya tidak bilang lebih tahu. Saya hanya menyampaikan data. Haruna membiarkan diskusi berjalan. Tapi saya tahu ia mengamati. Dan saya tahu satu kesalahan kecil, satu argumen yang tidak berdasar, bisa membuat semua ini berakhir. Saya bukan hanya mempertaruhkan pekerjaan, saya mempertaruhkan harapan keluarga saya. Sore itu, saya dikirim ke gudang perawatan untuk menguji prototipe airjet. Tapi, alih-alih bahan yang saya minta, saya diberi komponen bekas kipas dari sistem pendingin lama, selang retak, dan nozzle yang tidak presisi. Teknisi penanggung jawab hanya mengangkat bahu. Ini yang tersedia. Kalau tidak suka, ajukan ke pusat logistik tapi butuh 3 hari. Saya tahu, ini bukan kebetulan. Ini penghambatan sistematis. Mereka ingin saya gagal. Mereka ingin membuktikan bahwa saya tidak pantas di sini. Tapi saya tidak menyerah. Saya menghabiskan malam itu di gudang, sendirian, dengan senter kecil, obeng, dan peralatan dasar. Saya bongkar kipas bekas, modifikasi sudut baling-baling, perbaiki aliran dengan selang cadangan, dan buat nozzle sederhana dari tabung logam bekas. Saya gunakan prinsip Venturi Effect yang dulu saya pelajari di kuliah udara, yang dilewatkan saluran sempit akan meningkat kecepatannya, sehingga lebih efektif mendinginkan. Jam menunjukkan jam 1:17 pagi. Dingin menusuk. Tangan saya gemetar, tapi otak saya tetap fokus. Saya pasang sistem buatan saya ke panel uji, hubungkan ke sumber listrik portabel, dan nyalakan. Udara menyembur keluar dengan tekanan yang stabil. Suhu di ujung nozzle turun 18 derajat Celcius dalam 30 detik. Berhasil. Saya tersenyum, tapi senyum itu cepat hilang saat saya mendengar suara langkah kaki. Saya matikan senter. Bersembunyi di balik rak suku cadang, Koji masuk. Ia membawa kotak kecil. Bukan alat resmi. Ia membuka panel kontrol di dinding tempat sistem pendingin terhubung ke jaringan utama. Dengan cepat, ia menyambungkan kabel tambahan ke salah satu relay, lalu memasukkan chip kecil ke dalam slot yang tidak seharusnya ada. Saya menahan napas. Itu bukan bagian dari sistem Chuodensha, itu perangkat eksternal. Remote Access Module. Backdoor. Saya tidak tahu pasti. Tapi naluri teknik saya langsung berteriak. Ini sabotase. Saya ingin keluar, menegur, melaporkan, tapi saya tahu siapa yang akan percaya saya. Saya insinyur baru, mantan petugas kebersihan. Koji adalah supervisor senior. Dipercaya perusahaan selama 15 tahun. Tanpa bukti kuat, saya yang akan dituduh mencemarkan nama baik. Saya diam, memperhatikan, mencatat dalam hati. Lokasi. Panel B7. Waktu 01,23. Perangkat. Chip hitam. Ukuran 2x2 cm. Kabel merah putih. Koji pergi. Saya menunggu 5 menit. Lalu, keluar. Mengambil foto panel dengan ponsel sebisa mungkin, tanpa menyentuh. Lalu saya kembali ke asrama. Jantung berdebar. Otak bekerja keras. Besoknya, uji coba airjet akhirnya dilakukan. Haruna hadir. Saya presentasikan hasilnya. Awalnya, Takahiro meragukan. Tapi saat data menunjukkan penurunan suhu 22% lebih efisien daripada kipas konvensional, Haruna mengangguk. Terapkan di semua gerbong. Rizky, kamu pimpin pemasangan. Tapi di tengah kemenangan kecil itu, bayangan Koji menghantui saya. Malam berikutnya, saya kembali ke gudang. Sendirian.
dengan ponsel dan kamera mini. Saya ingin memastikan apakah chip itu masih ada. Saya membuka panel B7 perlahan. Chipnya hilang. Tapi ada bekas solder dan kabel merah putih yang dipotong rapi. Saya tahu ya, sudah membersihkan jejak. Tapi saya punya foto dan saya punya dugaan. Saya menulis semuanya di buku catatan Koji Nakamura. Memasang perangkat eksternal di sistem pendingin. Waktu, dini hari, saat tidak ada pengawasan. Tujuan, akses jarak jauh, kontrol suhu, sabotase, motif, iri, takut digantikan, dendam terhadap TKI. Saya tidak punya cukup bukti untuk lapor resmi. Tapi saya tahu, jika tidak bertindak, uji coba kecepatan penuh berikutnya bisa berakhir bencana. Dan saya benar. 3 hari kemudian, uji coba kecepatan penuh dilakukan. X9000 melaju hingga 340 km jam. Semua sistem stabil. Tepat saat tim mulai merayakan keberhasilan, layar di ruang kontrol tiba-tiba menunjukkan sistem pendingin gagal. Suhu relay 160 degrees Celsius kereta berhenti darurat. Kepanikan kembali. Haruna langsung memanggil saya. Apa yang terjadi? Sistem airjetmu tidak bekerja. Saya periksa data. Airjet bekerja sempurna. Tapi suhu tetap naik seperti ada override dari sistem lain. Saya minta akses ke log akses teknis malam sebelumnya. Haruna mengizinkan. Saya telusuri. Dan saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Pukul 01:15 dini hari. Ada remote akses ke sistem pendingin dari IP luar jaringan perusahaan. Sambungan berlangsung 47 detik. Selama itu, thermal threshold diubah dari 120 derajat Celcius menjadi unlimited dan fan control dimatikan secara paksa. Ini bukan kegagalan teknis. Ini sabotase digital. Saya mencocokkan waktu dengan foto yang saya ambil persis malam itu. Koji. Tapi saya masih tidak bisa bicara, tidak tanpa bukti fisik. Malam itu, saya kembali ke depot, tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Saya menyusup lewat pintu samping yang biasa digunakan petugas kebersihan pintu yang dulu jadi jalan saya masuk, kini jadi jalan saya mencari kebenaran. Saya menuju panel B7. Saya buka pelan, dan di sana chip yang sama. Koji kembali memasangnya. Saya ambil foto, lalu dengan hati-hati, saya lepaskan chip itu. Simpan dalam plastik kedap udara. Saya juga ambil sampel minyak pelumas di sekitar panel jenis yang hanya digunakan oleh petugas lapangan. Koji selalu memakainya. Saya keluar sebelum satpam lewat. Di asrama, saya duduk di depan laptop. Saya menulis laporan lengkap, data, foto, log akses, analisis teknis. Saya kirim ke email pribadi Haruna yang saya dapat dari kartu nama yang terjatuh saat rapat. Lalu saya menulis pesan terakhir untuk Siti. Dik, mungkin besok aku dipecat, mungkin aku dipenjara. Tapi aku tidak bohong. Aku hanya mencoba menyelamatkan kereta, menyelamatkan nyawa, dan membuktikan bahwa kebenaran itu ada. Aku tidak takut, karena aku tahu aku berdiri di sisi yang benar. Saya menutup laptop. Di luar, hujan turun deras. Dan di kejauhan, suara kereta lewat seperti bisikan masa depan yang belum selesai. Saya tahu, besok akan menjadi hari yang menentukan. Bukan hanya bagi karier saya, tapi bagi harga diri semua orang yang pernah diremehkan hanya karena latar belakangnya. Dan saya siap menghadapinya. Pagi datang, dengan rasa yang berbeda, bukan rasa cemas, bukan rasa harap, tapi seperti berdiri di tepi jurang tahu bahwa satu langkah ke depan bisa membawa saya ke puncak atau menghancurkan segalanya. Saya tidak tidur semalam. Setelah mengirim laporan ke Haruna, saya duduk di tepi tempat tidur, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding kamar asrama. Ayah yang tersenyum lemah dari ranjang rumah sakit. Ibu yang berdiri di depan warung nasi, memegang sendok besar. Siti yang memakai jas laboratorium, tersenyum bangga di depan kampus kedokteran. Saya berbisik, kalau aku gagal hari ini, tolong maafkan aku. Pukul 06:15, ponsel saya berdering. Nomor asing, saya angkat. Rizky, suara Haruna.
tegas. Kamu datang ke kantor saya. Sekarang. Jangan lewat pintu utama. Masuk dari samping, lantai ketiga, aman. Saya mengangguk. Meski ia tidak bisa melihat. Ya. Sato-san, jantung saya berdebar kencang. Tidak tahu apakah ini panggilan untuk dipecat, atau untuk diberi kesempatan. Saya berpakaian rapi, memakai seragam teknis yang kemarin masih terasa asing. Kini terasa seperti zirah. Saya bawa tas kecil di dalamnya. Buku catatan, chip hitam yang saya ambil dari panel B7, sampel minyak pelumas, dan salinan laporan teknis. Saya menyusup ke gedung lewat jalur yang dulu saya gunakan sebagai petugas kebersihan tangga darurat. Di samping gudang, yang jarang dijaga, pintu lantai 3 terbuka sedikit. Haruna berdiri di balik meja. Wajahnya serius, mata merah tampaknya ia juga tidak tidur semalam. Tutup pintu, katanya. Saya menurut. Ia menatap saya lama. Kamu tahu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Menyusup, mengambil komponen sistem, mengakses log tanpa izin, secara teknis. Kamu bisa dituntut. Saya menanduk. Saya tahu, Sato-san, tapi saya juga tahu jika saya tidak bertindak, uji coba berikutnya bisa berakhir dengan kecelakaan. Bisa ada korban dan orang yang bertanggung jawab. Sudah Parada, di dalam tim ini, Haruna duduk. Aku sudah periksa laporanmu. Semua data sangat rinci. Log akses, waktu, IP, rekaman, foto, bahkan analisis kimia minyak pelumas. Ia mengangkat plastik berisi chip. Ini bukan perangkat standar Chuodensha. Kami lacak dibuat oleh perusahaan Cina. Tidak terdaftar di sistem kami. Dan kabelnya cocok dengan jenis yang digunakan di area lapangan. Saya menarik napas. Pelakunya, Supervisor Koji Nakamura. Saya melihatnya memasang ini 2 kali. Malam sebelum uji coba pertama. Dan malam tadi, Haruna diam. Matanya bergerak cepat seperti insinyur yang menyelesaikan teka-teki. Tapi mengapa? Koji sudah 15 tahun di sini. Loyal, tidak pernah bermasalah. Mungkin karena saya berkata pelan. Saya dulunya petugas kebersihan. Sekarang diangkat sebagai insinyur. Ia merasa terancam. Atau iri. Saya bukan dari Jepang. Saya TKI. Mungkin baginya, saya tidak pantas naik jabatan. Haruna menatap saya. Dan kamu rela dipecat. Bahkan dipenjara. Hanya untuk membuktikan ini. Saya mengangguk. Saya bukan pahlawan. Saya hanya ingin keadilan. Dan saya ingin sistem ini aman. Karena suatu hari, kereta ini akan membawa ratusan orang. Dan saya tidak ingin mereka jadi korban. Karena dendam seseorang. Lama Haruna tidak bicara. Lalu, perlahan, ia tersenyum tipis. Kamu tahu Rizky, di Jepang, kami sangat menghargai hierarki, tapi kami juga percaya pada kebenaran teknis. Dan kamu membawa keduanya. Kamu menghormati aturan, tapi kamu tidak takut melanggarnya demi kebenaran. Ia berdiri. Mulai hari ini, kamu resmi ditugaskan sebagai Lead Engineer for System Integrity. Bukan hanya pendingin, semua sistem keandalan mekanik dan elektronik. Kamu akan pimpin investigasi internal, dan kamu akan jadi saksi utama jika kita bawa ini ke polisi. Dunia terasa berputar. Saya tidak menyangka ini akan terjadi. Saya pikir, Peiling akan dipecat dengan damai. Atau dipindahkan ke cabang terpencil. Tapi ia memilih kebenaran. Ia memilih saya. Tapi sebelum saya sempat merespons, pintu kantor terbuka. Takahiro masuk. Wajahnya tegang. Sato-san, saya butuh bicara. Ia melihat saya. Berhenti. Dia, di kantor Anda, pagi-pagi buta. Haruna tenang. Ya, Rizky baru saja membantu kami mengungkap sabotase internal. Takahiro tertawa sinis. Sabotase? Dari siapa? Dari dia. Ini jelas-jelas frame up. Dia marah karena diawasi. Jadi dia buat cerita. Saya ingin membantah. Tapi Haruna yang bicara. Kami punya bukti. Foto, log akses, perangkat ilegal, dan kami akan periksa riwayat akses Koji. Kamu bisa pergi, Takahiro. Ini urusan internal keamanan. Takahiro pergi dengan wajah merah. Tapi saya tahu,
Ia akan bicara dengan Koji. Dan Koji akan mulai panik. Sore itu, pengumuman resmi keluar. Uji coba X9000 ditunda. Investigasi internal sedang berlangsung. Akses ke sistem dikunci. Semua supervisor dipanggil untuk wawancara. Koji datang ke gudang tempat saya bekerja. Ia tersenyum, tapi matanya kosong. Rizky, selamat ya. Kamu naik cepat. Tapi hati-hati, di puncak, anginnya keras. Bisa membuat orang jatuh. Saya menatapnya. Saya tidak naik, karena ingin jatuhkan orang. Nakamura-san, saya naik, karena ingin memperbaiki sistem. Ia tertawa pelan. Sistem? Kamu pikir ini soal sistem? Ini soal harga diri. Aku 15 tahun di sini. Aku latih ratusan teknisi. Dan kau datang dari negara miskin, jadi tukang bersih-bersih, lalu tiba-tiba jadi insinyur? Kamu pikir kamu lebih hebat dari kami? Suara saya tetap tenang. Saya tidak bilang lebih hebat, saya hanya bilang, saya tahu apa yang salah, dan saya ingin memperbaikinya. Koji mendekat. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu hanya anak kampung yang beruntung. Tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal pernah bicara. Ia pergi, tapi saya tidak takut. Karena malam itu, saya duduk di ruang kerja baru saya kecil. Tapi milik saya. Di dinding, saya gantung foto keluarga. Di meja, saya letakkan buku catatan pertama saya yang dulu, berisi rumus termodinamika, kini penuh dengan jejak kebenaran. Saya menulis di halaman terakhir. Hari ini, saya bukan lagi bayangan. Saya diakui, bukan karena jabatan, bukan karena latar belakang, tapi karena saya berani bicara. Karena saya percaya pada ilmu. Dan karena saya tidak pernah lupa. Saya anak Surabaya. Dan anak Surabaya tidak pernah menyerah. Saya menutup buku. Di luar, hujan sudah reda. Langit mulai cerah. Dan di kejauhan, suara kereta kembali berderu seperti janji. Yang belum selesai, tapi kali ini, saya tahu, saya bukan lagi yang berdiri di pinggir rel. Saya yang berdiri di dalam mesin. Dan saya akan membuatnya. Head up. Hari uji coba kecepatan penuh. Akhirnya tiba. Langit Tokyo pagi itu biru pucat. Tanpa awan. Udara dingin. Tapi tidak menusuk seperti minggu lalu. Di Depot Chuodensha, semua orang bergerak dengan tegang, bukan karena keraguan, tapi karena beban. Ini bukan sekadar uji coba teknis. Ini adalah ujian reputasi perusahaan. Ambisi Haruna Sato. Dan bagi saya validasi bahwa kebenaran bisa menang melawan prasangka. Saya berdiri di ruang kontrol utama, mengenakan seragam insinyur lapangan dengan nama saya tercetak jelas di dada. Kali ini, saya tidak di pojok. Saya duduk di dekat Haruna. Sebagai Lead Engineer for System Integrity, tugas saya memantau semua sistem, khususnya pendingin, kelistrikan, dan akses jaringan. Jika ada anomali, saya yang pertama kali harus merespons. Di layar utama, kereta X9000 bersiap di jalur uji coba khusus jalur 7. Panjangnya 28 km, lengkap dengan tikungan tajam, terowongan, dan tanjakan 3,5 derajat. Kecepatan maksimum yang ditargetkan 360 km jam. Jika berhasil, ini akan menjadi kereta tercepat yang pernah dikembangkan Chuodensha secara mandiri. Haruna berdiri di depan tim. Hari ini, kita bukan hanya menguji mesin. Kita menguji kepercayaan. Kepercayaan pada teknologi kita, pada tim kita, dan pada orang-orang yang berani bicara meski diremehkan. Matanya menatap saya sebentar. Kita mulai. Pukul 08.00 tepat, kereta meluncur. Kecepatan naik perlahan. 100, 180, 250 km jam. Semua sistem hijau. Suhu relay stabil di 75 derajat Celcius. Tegangan normal. Ventilasi bekerja sempurna. Airjet yang saya rancang menunjukkan efisiensi 24%. Lebih baik dari prediksi. Di ruang kontrol, napas mulai lega. Beberapa teknisi saling menepuk bahu. Bahkan Takahiro, yang berdiri di belakang, terlihat mengangguk pelan, mungkin terpaksa mengakui bahwa sistem saya bekerja. Tapi saya tidak merasa lega. Saya terus memantau log akses jaringan. Sejak kemarin, semua remote akses dikunci. Hanya Haruna, saya,
dan kepala keamanan yang punya otoritas. Tidak ada aktivitas mencurigakan, tidak ada IP asing, tidak ada override. Tapi naluri saya tidak tenang. Karena pada kecepatan 342 km/jam, tepat saat kereta memasuki terowongan panjang KM ke-19, 3, layar utama tiba-tiba berkedip. Peringatan, sistem pendingin utama gagal. Saya langsung mengecek. Air jet mati, ventilasi macet. Suhu relay mulai naik 85 degrees Celsius, 92 degrees Celsius, 101 degrees Celsius. Manual perintah Haruna. Teknisi menekan tombol, tidak ada respons. Bypass system, masih tidak ada. Saya mengecek jaringan. Tidak ada koneksi ke modul pendingin, seolah terputus dari sistem utama. Lalu, dalam 3 detik, semuanya runtuh. Sistem kelistrikan utama mati. Kereta kehilangan tenaga. Rem darurat diaktifkan otomatis. Kereta melambat dengan keras. Roda berdecit di rel, memicu percikan api di dalam kabin uji. Tanpa penumpang, sensor menunjukkan G-force mencapai 2,8 G cukup untuk membuat manusia pingsan. Tapi, kereta berhenti. Tidak. Tergelincir, tidak terbalik. Kami selamat. Tapi bukan karena sistem bekerja. Kami selamat karena rem darurat otomatis masih berfungsi. Di ruang kontrol, keheningan mencekam. Lalu, kepanikan meledak. Bagaimana bisa? Teriak Takahiro. Kita sudah perbaiki semuanya. Ini tidak mungkin terjadi lagi. Haruna menatap saya. Rizky, saya sudah membuka laptop, mengecek log, akses event timeline, dan sensor diagnostics. Jantung saya berdebar. Tapi otak saya bekerja cepat. Saya menemukan sesuatu. Pada jam 7:45 pagi, sebelum uji coba dimulai ada physical access ke panel. B7. Security log menunjukkan sidik jari yang digunakan. Koji Nakamura. Alasannya, pemeriksaan rutin. Sistem pendingin, tapi saya tahu, tidak ada jadwal pemeriksaan pagi itu. Dan Koji bukan bagian dari tim pendingin. Saya lari ke gudang. Dengan izin Haruna, saya membuka panel B-7. Dan di sana, saya menemukan bukti yang membuat darah saya mendidih. Kabel relay utama dipotong hanya sebagian, lalu disambung kembali dengan kabel palsu. Jenis yang tidak tercatat di sistem Chuodensha. Kabel itu tipis, isolasinya rapuh, dan yang paling mengerikan diberi lapisan konduktor palsu yang akan meleleh pada suhu tinggi. Ini bukan sabotase digital. Ini sabotase fisik. Saat kecepatan tinggi, arus listrik meningkat. Suhu naik, kabel palsu itu meleleh, sambungan terputus. Sistem pendingin mati, kelistrikan utama gagal. Dan jika rem darurat tidak bekerja, kereta akan tergelincir dan bisa menewaskan siapapun di dalamnya. Saya mengambil sampel kabel, foto panel, dan mencocokkannya dengan security log. Lalu saya kembali ke ruang kontrol, tangan gemetar, tapi suara tegas Sato-san. Ini bukan kegagalan teknis, ini sabotase fisik. Dan pelakunya adalah Koji Nakamura. Seluruh ruangan diam. Takahiro tertawa keras. Lagi-lagi, kamu menyalahkan orang yang sama. Kamu dendam, Rizky. Kamu ingin dia dipecat karena dulu di atasmu. Saya tidak marah. Saya hanya membuka laptop, menampilkan rekaman CCTV. Jam 07.45, Koji masuk ke gudang, membawa kotak alat. Jam 07.52, ia membuka panel B7. Jam 07.58, ia menyambung kabel dengan alat solder kecil. Jam 08.01, ia pergi, tanpa mencatat di log perawatan. Lalu saya tampilkan analisis kabel. Kabel ini bukan standar Chuodensha. Konduktornya dari tembaga campuran, mudah meleleh, dan lihat ada bekas minyak pelumas khusus di sambungan. Jenis yang hanya digunakan oleh petugas lapangan. Saya punya sampel dari panel sebelumnya. Cocok 100%. Haruna menatap layar. Lalu ke Takahiro. Kamu masih ingin membela dia? Takahiro mengatupkan mulut, tapi matanya masih penuh kebencian, bukan hanya ke Koji, tapi ke saya. Haruna berdiri. Koji ditahan. Keamanan? Bawa dia ke ruang interogasi. Polisi akan datang. Dan ia menatap saya. Rizky,
Kamu akan pimpin investigasi teknis lengkap. Kami akan pastikan semua sistem diperiksa fisik dan digital. Tidak boleh ada lagi celah. Saya mengangguk, tapi di dalam hati, saya tahu ini belum selesai. Karena saat saya keluar dari ruang kontrol, saya melihat Koji digiring oleh 2 petugas keamanan. Ia tidak marah, tidak menangis. Ia hanya menatap saya dan tersenyum, seolah berkata, permainan belum berakhir. Sore itu, saya duduk di ruang kerja, menulis laporan teknis, tapi pikiran saya melayang jauh. Ke Surabaya, ke ayah yang masih terbaring, ke Siti yang setiap hari berjuang, ke ibu yang selalu bilang, jangan pernah malu dengan pekerjaanmu, nak. Yang penting hatimu bersih. Saya menatap seragam biru tua saya. Dulu, saya malu memakai seragam biru muda. Kini, saya bangga memakai ini. Bukan karena jabatan, tapi karena saya membuktikan bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja. Bahkan, dari seorang tukang bersih-bersih. Tapi malam itu, saat saya pulang ke asrama, saya menemukan pintu kamar saya terbuka. Lemari terguling. Buku catatan saya dirobek. Laptop saya hilang. Dan di dinding, tertulis dengan spidol merah. Kamu tidak pantas di sini. Saya berdiri diam. Tidak takut. Tidak menyerah. Saya hanya mengambil pulpen, menulis di atas tulisan itu. Aku di sini. Karena aku layak. Dan aku tidak akan pergi. Karena saya tahu perjuangan bukan hanya tentang memperbaiki mesin. Tapi tentang memperbaiki kepercayaan pada diri sendiri, pada keadilan, dan pada harapan yang datang dari tanah yang jauh, dari Surabaya, untuk dunia. Pagi setelah kamar saya daya kakek hack, saya tidak melapor ke keamanan. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu jika saya melakukannya, mereka akan mengunci akses saya, menganggap saya risiko keamanan, dan saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Koji mungkin sudah ditahan, tapi jejaknya masih ada. Di sistem, di pikiran orang. Dan mungkin, di dalam tim saya sendiri, saya datang ke depot lebih awal, dengan tas ganti buku cadangan, dan laptop pinjaman dari bagian logistik. Saya tidak berperang. Saya butuh akses, dan waktu. Di ruang kerja kecil saya membuka database internal Chuodensha dengan otorisasi sementara dari Haruna. Saya mulai menyelidiki riwayat Koji Nakamura, bukan hanya sebagai supervisor, tapi sebagai manusia. Apa yang membuatnya berubah dari atasan yang tampak ramah menjadi orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi menghentikan saya? Data awal menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Koji bukan hanya petugas lapangan biasa. Ia masuk Chuodensha tahun 2008 sebagai teknisi. Tapi karena latar belakang keluarganya, ayahnya mantan direktur operasional JR Centralia, cepat naik jabatan. Ia tidak pernah lulus kuliah teknik. Ia belajar on the job, dan selama 15 tahun, ia menjadi simbol kemapanan. Orang yang tahu cara kerja seharusnya, yang menghargai tradisi, hierarki, dan kesetiaan di atas inovasi. Tapi 3 tahun lalu, semuanya berubah. Chuodensha mulai modernisasi besar-besaran. Haruna Sato mengambil alih perusahaan dari ayahnya dan langsung membawa tim insinyur muda, banyak dari luar Jepang, Amerika, Jerman, bahkan India. Sistem manual diganti otomatis, petugas lapangan dikurangi, dan posisi seperti Koji yang dulu dianggap penting mulai terasa usang. Saya menemukan email internal dari tahun lalu kepada Koji Nakamura dari Hatar, Department Subject. Evaluasi kinerja dan revisi struktur tim. Berdasarkan penilaian otomasi sistem, peran supervisor lapangan akan dikurangi frekuensinya. Anda disarankan mengikuti pelatihan teknis lanjutan untuk transisi ke divisi pemeliharaan digital. Ia tidak pernah mendaftar. Saya menatap layar. Tiba-tiba, semuanya jelas. Koji bukan hanya iri pada saya. Ia takut. Ia melihat saya bukan sebagai individu, tapi sebagai simbol generasi baru yang akan menggantikan orang-orang seperti dia. Orang yang bekerja keras, tapi tidak bisa beradaptasi. Orang yang merasa setia, tapi ditinggalkan. Dan saya, TKI, mantan petugas kebersihan, lulusan kampus dari negara yang dianggap mundur secara teknologi, malah
diangkat sebagai insinyur utama. Baginya, itu penghinaan. Saya tidak merasa menang, sedih. Tapi saya tidak bisa berempati terlalu lama, karena di tengah penyelidikan itu, saya menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Log access system ternyata, Koji bukan satu-satunya yang mengakses panel B7 sebelum uji coba. Gagal. Ada satu nama lain. Takahiro Yamamoto. Ia masuk 10 menit setelah Koji keluar. Alasannya, pemeriksaan akhir sebelum uji coba, tapi rekaman CCTV menunjukkan Takahiro tidak pernah masuk ke gudang. Ia berada di ruang kontrol sepanjang waktu. Berbohong, saya menelusuri lebih dalam. Dan saya menemukan pola. Setiap kali terjadi anomali teknis, sebelum saya diangkat kerusakan relay, kegagalan pendingin, error sistem selalu, ada jejak akses Takahiro ke sistem. Meski tidak ada bukti fisik, ia tidak melakukan sabotase sendiri. Tapi ia menutupi, ia membantu Koji. Bukan karena persahabatan, tapi karena ia juga merasa terancam. Saya insinyur muda. Asing, cepat naik. Saya mengguncang dunia mereka. Saya mencetak semua bukti. Log access, rekaman CCTV, email hacker, dan analisis kabel palsu. Lalu saya bawa ke Haruna. Ia membaca semuanya dalam diam. Matanya sempit, wajahnya dingin. Kamu yakin dengan ini? Saya punya bukti digital. Sato-san, dan motif. Koji merasa tergusur. Takahiro takut reputasinya hancur. Jika perusahaan tahu bahwa sistem yang dia pimpin bisa diretas oleh supervisor lapangan. Mereka bekerja sama Koji, melakukan sabotase fisik. Takahiro menutupinya secara teknis. Haruna menatap saya. Dan kamu tahu semua ini. Karena kamu pernah berada di bawah. Karena kamu tahu bagaimana rasanya diabaikan. Saya mengangguk. Ya. Dan karena itu, saya tidak ingin membalas dendam. Saya hanya ingin sistem ini aman dan adil. Ia diam lama. Lalu berkata, panggil Takahiro sekarang, tanpa sebelumnya. Takahiro datang 10 menit kemudian. Wajahnya sombong seperti biasa. Ada apa? Saya sedang rapat dengan tim. Duduk, potong Haruna. Ia melihat dokumen di meja. Wajahnya berubah. Pucat. Ini tidak mungkin. Saya tidak pernah. Kamu mengakses sistem panel B7 jam 7:55 pagi. Dengan alasan pemeriksaan. Tapi kamu tidak pernah ke gudang. Kamu berbohong. Dan kamu tahu, Koji memasang kabel palsu. Kamu tahu. Dan kamu diam. Takahiro menatap saya. Kamu mengatur ini. Saya hanya menemukan kebenaran. Saya jawab, Anda yang memilih untuk berbohong. Ia berdiri. Marah. Kamu pikir kamu hebat. Kamu TKI. Kamu hanya diberi kesempatan karena Sato butuh cerita inspiratif. Tapi kamu tidak mengerti budaya kami. Tidak mengerti hierarki. Kamu merusak segalanya. Haruna bangkit. Cukup, Takahiro Yamamoto. Kamu dinonaktifkan dari jabatan kepala teknisi. Semua akses sistem dicabut. Polisi akan datang untuk memeriksa peranmu dalam sabotase ini. Takahiro tertawa getir. Bagus. Pecat saja saya. Tapi ingat, perusahaan ini dibangun oleh orang-orang seperti saya. Bukan oleh penyusup yang naik karena belas kasihan. Ia pergi. Menendang kursi. Tapi saya tidak merasa. Saya hanya merasa berat. Karena saya tahu, ini bukan hanya soal 2 orang yang iri. Ini soal sistem yang menolak perubahan. Soal dunia yang masih menghakimi seseorang dari jabatannya, bukan dari kemampuannya. Dan saya seorang anak, dari warung nasi, di Surabaya harus membayar mahal hanya untuk bisa didengar. Sore itu, saya menulis surat untuk Siti. Dik, hari ini aku menyelamatkan kereta. Tapi aku juga melihat sisi gelap dari keberhasilan. Orang-orang yang merasa tergusur tidak selalu menyerang langsung. Mereka menyerang dari bayang-bayang. Tapi aku tidak menyesal, karena aku tahu setiap kali aku bicara, aku membuka jalan untuk orang lain. Untuk TKI lain, untuk anak-anak dari kampung yang punya mimpi besar. Aku bukan pahlawan, tapi aku harapan. Saya menutup surat, lalu saya pergi ke gudang. Saya ingin melihat 9:00. Kereta itu berdiri di rel, diam.
seperti tidur. Saya menyentuh bodinya yang dingin dan berbisik, "Aku akan membuatmu hidup, bukan hanya sebagai mesin, tapi sebagai simbol bahwa yang diremehkan bisa menjadi penyelamat, bahwa yang dari bawah bisa menyentuh langit." Angin berhembus, dan untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa saya bukan lagi asing di negeri ini. Saya bagian dari rel, dari mesin, dari masa depan. Hari itu, seluruh Chuodensha berhenti bekerja. Bukan karena mogok, bukan karena kerusakan, tapi karena perintah dari atas. Semua staf teknis, manajer, dan supervisor wajib hadir di aula utama pukul 13, acara khusus, tanpa pengecualian. Rumor menyebar seperti api. Koji ditangkap, Takahiro dipecat, ada sabotase besar, dan semuanya dimulai dari seorang TKI yang dulunya petugas kebersihan. Saya tiba lebih awal. Haruna sudah di panggung kecil di depan aula, duduk di meja panjang dengan bendera perusahaan di belakang. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti pedang yang siap ditarik dari sarungnya. Di sampingnya, dua petugas keamanan berseragam resmi. Di ujung meja ada layar besar, laptop, dan tumpukan dokumen. Semuanya adalah bukti yang saya kumpulkan. Saat saya masuk, suara di aula langsung mereda. Ratusan mata menatap saya, beberapa penuh rasa hormat, beberapa penuh curiga, beberapa seperti milik teknisi senior penuh kebencian tersembunyi. Saya duduk di barisan depan, di kursi yang sudah ditandai Rizky Pratama, saksi kunci. Pukul 13.00 tepat, Haruna berdiri. "Terima kasih telah hadir." Suaranya menggema. "Hari ini bukan rapat teknis, bukan evaluasi kinerja. Ini adalah pengungkapan kebenaran. 3 bulan terakhir, proyek 9000 mengalami 3 kegagalan sistem kritis. Setiap kali, kami menyalahkan perangkat lunak, cuaca, atau keausan. Tapi kini, kami tahu, itu semua adalah sabotase. Jammer takti, olah, orang-orang saling berbisik. Sabotase dilakukan dari dalam, oleh orang yang seharusnya menjaga keamanan sistem, dan yang lebih menyakitkan oleh orang yang kami percaya. Ia menatap ke pintu. 2 petugas keamanan masuk. Di antara mereka Koji Nakamura dan di belakang Takahiro Yamamoto. Koji datang dengan wajah dingin, tangan diborgol. Ia tidak menunduk. Ia menatap lurus seperti tentara yang siap menerima hukuman. Takahiro datang dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia bukan lagi kepala teknisi yang sombong. Ia terlihat seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Haruna melanjutkan. Sabotase pertama terjadi pada uji coba, awal sistem kelistrikan, mati karena overheat pada relay utama. Penyebabnya, ventilasi tersumbat debu, dan filter tidak diganti. Tapi itu bukan kelalaian. Itu dibiarkan rusak, dan kami tahu siapa yang bertanggung jawab. Ia menekan remote. Layar menyala. Foto panel B7. Kabel yang dipotong. Chip hitam. Rekaman CCTV. Koji memasang perangkat terlarang pukul 01.15 dini hari. Koji Nakamura, supervisor lapangan, secara sistematis merusak sistem pendingin dan kelistrikan X9000. Ia memasang remote access module untuk mengendalikan suhu dari jarak jauh. Ia memotong kabel dan menyambungnya dengan konduktor palsu yang akan meleleh di kecepatan tinggi. Koji tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis. "Benar, saya lakukan. Tapi bukan karena uang. Bukan karena dendam pribadi. Tapi karena kalian semua lupa pada orang-orang seperti saya. Kalian datang dengan teknologi baru, insinyur asing, dan CO muda yang ingin jadi pahlawan. Tapi siapa yang menjaga mesin setiap malam? Saya? Siapa yang membersihkan oli? Memperbaiki sambungan? Memastikan rel tidak karat? Kami, petugas lapangan. Dan kalian anggap kami bagian dari mesin, bukan manusia." Aula hening. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat bukan musuh. Saya melihat korban dari perubahan yang tidak adil. Tapi Haruna tidak goyah. "Kami tidak mengabaikanmu, Koji. Kami ingin membawamu masuk ke masa depan, tapi kamu memilih untuk menghancurkan, bukan beradaptasi." Lalu ia menatap Takahiro. "Dan kamu, kepala teknisi senior.
Kamu tahu apa yang terjadi. Kamu melihat anomali. Kamu tahu Koji masuk ke sistem tapi kamu diam. Karena kamu takut jika kegagalan terus terjadi, reputasimu hancur. Jadi kamu biarkan orang lain disalahkan. Bahkan ketika Rizky, seorang petugas kebersihan, mencoba menyelamatkan sistem, kamu mengusirnya. Takahiro mengangkat muka. Matanya basah. Saya hanya ingin melindungi tim, melindungi nama perusahaan. Saya tidak ingin orang tahu bahwa sistem kami bisa diretas oleh supervisor. Tapi kamu lupa, saya menyela, berdiri perlahan, bahwa melindungi perusahaan bukan dengan menutupi kesalahan, tapi dengan memperbaikinya. Saya bukan teknisi senior. Saya bukan dari Jepang, tapi saya tahu kejujuran adalah fondasi dari teknik yang baik. Suara saya menggema, tidak keras, tapi tegas. Saya melangkah ke depan. Haruna mengangguk memberi izin. Saya Rizky Pratama. Dulu, saya petugas kebersihan di sini. Saya membersihkan toilet, lantai, dan ruang mesin. Tapi saya tidak pernah berhenti menjadi insinyur. Saya melihat masalah yang kalian abaikan. Saya mencoba bicara dan diusir. Saya mencoba membantu dan ditertawakan. Tapi saya tidak menyerah. Karena saya tahu kebenaran tidak peduli siapa yang mengatakannya. Saya menatap Koji. Saya mengerti. Kamu merasa tergusur. Tapi menghancurkan bukan jalan keluar. Kamu bisa minta pelatihan. Kamu bisa bicara. Tapi kamu memilih menyakiti orang lain. Dan itu salah. Saya menatap Takahiro. Kamu takut kehilangan jabatan, tapi kamu lupa. Harga diri seorang insinyur bukan di jabatan, tapi di integritas. Lalu saya menatap seluruh aula. Saya TKI. Saya dari Indonesia. Dari keluarga miskin. Saya di sini bukan karena belas kasihan. Saya di sini karena saya layak. Dan hari ini, saya tidak hanya bicara untuk diri saya. Saya bicara untuk semua orang yang pernah diremehkan karena latar belakangnya. Untuk semua petugas kebersihan, pekerja migran, anak kampung yang punya mimpi besar. Kamu tidak harus diam. Kamu tidak harus rendah hati sampai diinjak. Kamu berhak bicara. Kamu berhak didengar. Aula hening. Lalu, dari barisan belakang, seseorang berdiri, seorang teknisi muda, wajahnya asing. Ia berteriak dalam bahasa Jepang. Benar! Kami harus mendengar yang dari bawah. Lalu satu lagi berdiri, lalu satu lagi, dan satu persatu, ratusan teknisi, petugas lapangan, bahkan beberapa manajer berdiri, tidak bertepuk tangan, tapi memberi hormat militer. Saya menahan air mata. Haruna menatap saya, lalu ke seluruh aula. Koji Nakamura dan Takahiro Yamamoto akan diserahkan ke pihak berwajib. Tindakan mereka membahayakan nyawa, dan itu tidak bisa ditoleransi. Tapi hari ini, kita juga belajar. Perubahan harus inklusif, inovasi harus adil, dan kehormatan harus diberikan kepada siapapun yang layak tanpa pandang latar belakang. Ia menatap saya. Dan mulai hari ini, Rizky Pratama resmi diangkat sebagai Kepala Divisi Keandalan Sistem Chodensha. Ia akan memimpin transformasi teknis dan budaya perusahaan. Karena kita tidak hanya membangun kereta cepat, kita membangun masa depan yang adil. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya menunduk dan berbisik. Terima kasih ayah. Terima kasih, Ibu, Siti. Aku berhasil. Saat saya keluar dari aula, langit Tokyo mulai memerah. Matahari terbenam di balik rel. Dan di kejauhan, suara kereta kembali berderu lebih kuat. Lebih percaya diri. Seolah merayakan kelahiran kembali. Saya tahu, ini bukan akhir. Tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua yang pernah diremehkan. Karena hari ini, Pyongyang, balik rel, akhirnya berdiri di bawah terang. Hari peluncuran resmi Shinkansen 9000 tiba di bawah langit biru Tokyo yang tak berawan. Di stasiun uji coba utama stasiun Fujinomiya, di kaki Gunung Fuji ribuan orang berkumpul. Media dari seluruh dunia hadir, perwakilan pemerintah Jepang, investor internasional, insinyur dari Eropa dan Amerika. Semua menunggu momen bersejarah. Peluncuran kereta cepat pertama yang dirancang dengan sistem keandalan penuh, tanpa satupun kegagalan dalam uji coba terakhir. Dan yang paling mengejutkan dunia,
Kepala divisi teknisnya adalah seorang pria Indonesia, mantan petugas kebersihan. Saya berdiri di samping Haruna Sato, mengenakan seragam resmi Chuo dan warna abu-abu perak. Dengan emblem tim teknik di dada. Nama saya tercetak besar di belakang, Rizky Pratuma, Head of System Reliability. Di saku, saya menyimpan foto keluarga, dan di hati, saya membawa doa yang sama seperti hari pertama saya tiba di Jepang. Haruna berdiri di podium. Angin memainkan rambutnya yang terikat rapi. Ia menatap kerumunan, lalu berkata dalam bahasa Jepang, diikuti penerjemah internasional. Hari ini, bukan sekadar peluncuran kereta. Ini adalah peluncuran keyakinan. Keyakinan bahwa inovasi tidak datang dari satu negara, satu budaya, atau satu kasta. Tapi dari keberanian untuk melihat lebih dalam. Dari orang-orang yang berani bicara, meski diremehkan, dari mereka yang tetap setia pada kebenaran, meski harus berdiri sendiri. Matanya menatap saya. Shinkansen X9000 bukan hanya hasil kerja insinyur terbaik Jepang. Ia adalah buah dari seorang pria yang dulunya membersihkan toilet di depot ini, yang melihat masalah yang kami abaikan, yang tahu bahwa mesin tidak hanya butuh listrik tapi juga keadilan. Kamera dari seluruh dunia menyorot saya. Saya tidak tersenyum lebar. Saya hanya menunduk hormat. Karena saya tahu, ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan semua orang yang pernah diremehkan. Saat kereta mulai melaju, saya tidak berdiri di ruang kontrol. Saya duduk di kabin pengemudi. Di samping operator utama, Haruna memberi izin. Ini perjalananmu, Rizky. Kamu yang memperbaikinya. Kamu yang menyelamatkannya. Kamu yang pantas membawanya pertama kali. Ketika X9000 melesat dari stasiun, mencapai 360 km jam dalam 90 detik. Saya menatap rel yang memanjang di depan. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak melihat mesin. Saya melihat jalan pulang. 3 bulan kemudian, saya kembali ke Indonesia. Bukan sebagai TKI yang pulang membawa uang, tapi sebagai insinyur yang pulang, membawa harapan. Pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. Di terminal, saya melihat kerumunan. Bukan hanya keluarga, tapi wartawan, pejabat kota, mahasiswa ITSKP, bahkan anak-anak dari sekolah dasar di Gubeng. Mereka membawa spanduk. Selamat datang Insinyur Surabaya. Dari toilet ke Shinkansen, kamu membuat kami bangga. Ayah saya datang dengan kursi roda. Wajahnya lemah, tapi matanya bersinar. Ibu menangis, memeluk saya erat. Siti berteriak, "Kakakku, pahlawan!" Saya menangis bukan karena terharu, tapi karena akhirnya beban utang, rasa malu, dan rindu selama 3 tahun terbayar. Di hari berikutnya, saya diundang ke kampus ITS. Di aula besar yang dulu saya impikan sebagai mahasiswa miskin. Saya berdiri di podium yang sama, tempat dosen-dosen hebat dulu berbicara. Tapi kali ini, saya yang berbicara. Saya bukan genius. Saya bukan anak jenius dari keluarga kaya. Saya anak dari masinis dan penjual nasi campur. Saya lulus cum laude, tapi tetap harus jadi petugas kebersihan di negeri orang. Tapi saya tidak pernah berhenti menjadi insinyur, karena profesi bukan di seragam, tapi di hati. Saya melanjutkan. Saya ingin membangun sesuatu di sini. Bukan kereta cepat Jepang, tapi Akademi Teknologi Migran ATM, pelatihan gratis untuk TKI, dan anak muda dari keluarga kurang mampu, agar mereka bisa kembali sebagai insinyur. Bukan hanya pekerja kasar, karena Indonesia butuh lebih dari tenaga. Kita butuh otak, impian, dan keberanian. Ruang meledak dalam tepuk tangan. 6 bulan kemudian, di tengah peluncuran resmi ATM di Surabaya, ponsel saya berdering. Nomor dari Jepang. Haruna, Rizky, suaranya tenang. X9000 sudah beroperasi penuh. Tidak ada satupun kegagalan. Dan, tahukah kamu, di dalam kabin pengemudi, kami pasang plakat kecil. Tulisannya, diperbaiki oleh Rizky Pratama, dari Surabaya, untuk dunia. Saya menutup mata. Tidak bisa berkata apa-apa. Kami merindukanmu di sini. Lanjutnya, tapi aku tahu. Tempatmu sekarang
ada di sana, di mana kamu bisa mengangkat lebih banyak orang. Terima kasih, Satosan. Saya bisik, untuk kepercayaanmu. Untuk kesempatannya. Bukan. Aku yang memberimu kesempatan. Rizky, kamu yang merebutnya. Dengan keahlian, dengan keberanian, dengan hati. Saya menutup telepon, lalu menatap anak-anak muda di depan saya yang baru saja menerima seragam pertama mereka di ATM. Mata mereka berbinar, seperti mata saya dulu, saat pertama kali melihat kereta lewat di depan rumah. Sore itu, saya naik ke atap gedung ATM. Di kejauhan, kereta api lokal melintas lambat, tua, berdebu, tapi suaranya sama, seperti yang saya dengar sejak kecil. Saya mengeluarkan buku, catatan terakhir yang dulunya penuh rumus, kini penuh rencana. Proyek Cepat Nusantara. Kereta cepat Indonesia. Dirancang oleh anak-anak bangsa. Dibangun dengan teknologi yang saya pelajari di Jepang. Dan dipersembahkan untuk rakyat. Saya menulis di halaman terakhir. Aku mulai dari bawah, dari debu, dari rasa diremehkan. Tapi, aku tidak pernah berhenti berjalan, karena aku tahu di ujung rel. Bukan hanya keberhasilan yang menunggu, tapi harapan. Untuk keluarga, untuk bangsa, untuk masa depan. Dan hari ini, aku bukan lagi penumpang. Aku yang membangun relnya. Angin berhembus. Di kejauhan, suara kereta kembali berderu. Tapi kali ini, bukan hanya membawa orang dari satu tempat ke tempat lain. Ia membawa mimpi dari masa lalu ke masa depan.